Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Pak Arif. Silakan Pak Arif, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik Pak Arif. Apakah Pak Arif seorang muslim atau bagaimana? Muslim. Muslim. Ya, silakan Pak Arif, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirim undangan ya Pak Arif ya. Nah, Weh, ketutup Pak Arif. Tertutup. Coba nyalakan lagi Pak Arif. Nyalakan lagi. Nah, oke, mantap nih Kak. Ya, gimana Pak Arif? Apa kabarnya? Baik. Baik. Ya, gimana Pak Arif? Kenapa masih nekat saja mengikuti Al-Quran? Nah, kenapa kamu juga masih nekat saja mengikuti Injil? Karena setelah saya pelajari, setelah saya selidiki dengan seksama, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga dan energi, saya dapati benar. Sedangkan Anda mengikuti Quran karena Anda nggak pernah baca isinya. Itu adalah fakta dan kenyataannya. Dan mengikuti memang tidak semuanya, tapi saya meyakini bahwasanya itu yang paling benar. Kalau misalnya nih, Pak Arif, ini benar, tapi yang paling benar Al-Quran. Bagaimana Anda bisa mengatakan yang paling benar Quran? Belum saja Anda memulai perbandingan. Iya, karena di Al-Quran saya, di kitab saya, di keyakinan saya Injil itu juga bagus, betul. Karena dari Al-Quran saya, Injil itu juga Nabi Isa juga Nabi saya yang sempurna, Nabi saya yang paling sempurna, tapi yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Nah, ini bohong yang nyata ini. Begini Pak Arif, ini kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dipelihara oleh orang Islam. Padahal nggak ada di Quran loh, nggak ada. Yang barusan Anda katakan bahwasanya Isa itu sempurna, tapi yang paling sempurna Muhammad. Ini sungguh Anda ini nekat yang nyata ya. Oke, coba di mana? Kalau ada, saya lompat dari Monas, ya kan? Saya tidak harus menunjukkan, semua harus ditutup. Iya, berarti Anda namanya bohong. Kalau saya bilang kamu bohong kan juga bisa, kamu juga bohong. Oke, sekarang begini, Anda kan mengklaim bahwasanya Muhammad itu di dalam Al-Quran dikatakan sosok Nabi yang sempurna, betul? Iya, saya mengklaim gitu. Di Quran surat berapa? Yang paling sempurna, tidak sempurna. Iya, yang paling sempurna di Quran surat berapa? Kalau saya tidak hafal. Nah, itu namanya Anda nekat. Kamu yang nekat. Gimana nih Pak Arif ini? Anda kan membuat statement, tetapi statementnya tidak ada di Quran. Gimana? Gini, kalau Anda membaca Al-Quran, justru malah Muhammad itu dikatakan dia takut kepada manusia. Kalau kamu membaca Injil, itu Nabi. Ini namanya tukang ngarang kalau begini. Ya udah, namamu saya ganti saja lah. Arif Purwanto tukang ngarang. Kamu edis ya tukang apa ngibul. Nah, gitu gimana? Coba gini loh, Anda kan mengatakan sesuatu tapi tidak tertulis di Quran, berarti itu namanya fitnah. Lah, apa yang kamu katakan juga beda dengan itu kok. Apa yang saya pikir. Benar nggak Muhammad takut kepada manusia di dalam Al-Quran? Tidak. Ada Al-Quran nggak di situ? Saya enggak bawa. Nah, pantesan masih percaya. Oke lah, kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain. Oke, selamat pagi Pak Arif. Ini Pak Arif ini tukang ngarang bebas ini gimana? Nggak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu nabi yang sempurna. Nggak ada, ini ngarang bebas aja. Dan inilah yang kebanyakan dipercayai oleh orang-orang Islam. Nggak boleh begitu ya. Ini sudah zaman tahun 2025, sudah waktunya kita ini melek, kita baca apa yang tertulis. Jangan Anda dengar yang gosip-gosip jalan. Jangan gitu ya. Oke, kita kasih naik lagi diskusi yang selanjutnya. Ada Idam Marwi. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan support, terima kasih. Ya, Pak Idam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Idam Marwi, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Bisa Pak, bisa. Ini bulan puasa ini. Katanya bulan puasa setan-setan diikat, dibelenggu. Nyatanya ini Anda sudah bohong. Benar-benar ini. Anda bisa menyalakan kamera dari sini, saya bisa lihat. Saya bisa tahu Anda bisa menyalakan kamera. Itu sudah saya kirim undangan ke layar Anda. Silakan Anda terima. Silakan, Idam Marwi. Nah. Tadi katanya nggak bisa. Ya, silakan. Idam Marwi. Halo. Iya, saya dengar. Ya, silakan. Apa itu? Mau cerita apa?
Iya, kenapa Anda masih nekat saja jadi orang Islam? Di mana kebenaran agama Islam itu? Kok semuanya setelah kita adakan diskusi kok salah semua gitu loh. Contoh, katanya di bulan suci Ramadan, di bulan puasa, ya kan, bulan 1000 bulan. Tetapi dikatakan di situ setan-setan diikat. Betul? Siapa? Katanya dari siapa? Asal bilang aja kata siapa. Menurut Muhammad Ada, di bulan kata puasa siapa, itu, menurut Muhammad di bulan puasa itu, bilang sembarangan. sebentar ganti-gantian ngomongnya. Tadi katanya suruh membuktikan. Katanya Muhammad nih, di bulan puasa itu setan-setan diikat, dibelenggu. Mana kata Muhammad? Oke, baik, saya tunjukkan Seperti ya. itu, Saya tunjukkan coba. hadisnya. Sebentar, saya tunjukkan. Ini pantesan aja ini masih jadi orang Islam, ini nekat yang nyata nih orang ini. Baik. Bentar. Nanti kalau Edi sudah nanya, nanti saya nanya juga. Boleh. Nih. Sebentar ya, sebentar. Nih, saya bacakan hadisnya. Sebentar, kita tampilkan hadisnya ya. Setan-setan dibelenggu di bulan puasa. Gimana Anda ini sungguh nekat yang nyata, nggak percaya. Baik. Kita tampilkan hadisnya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Pelan-pelan sabar. Nih saya balikan kamera saya ya, sebentar. Setan-setan dibelenggu. Nih, jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Ya, benar. Betul nggak? Benar, betul. Tadi katanya enggak. Emangnya kenapa? Nah, kalau setan-setan Suka-suka Allah mau dibelenggu, buka pintu surga, mau tutup pintu neraka, suka-suka Allah. Emang ya arti kalau setan-setan iri. dibelenggu, artinya tidak ada yang menggoda emangnya manusia. Iri ya? Iri kalau di bulan Ramadan tuh. Justru ini kebohongan yang Iri nyata. berarti. Barusan Nggak boleh tadi iri. Anda bohong, katanya nggak bisa nyalakan kamera. Tadi bohong kan? Nah, coba. Tadi bohong nggak? Iri ya? Iri. Tadi bohong nggak? Iri. Malu dia. Iri. Barusan tadi Itu kamu kalau- bilang saya kalau tidak di bisa Islam menyalakan tuh ada, kamera. Barusan Edis, setan Edis, sudah Edis, mengajakmu dengar dulu, Edis. menipu. Edis. Padahal Tinggi katanya di Edis bulan ya. Ramadan setan diikat, Kasihan ternyata Edis setan sendiri. lepas. Kalau di- Sudah kalau di mengajak agamamu Anda nggak ada. berbohong. Kalau di agamamu nggak ada pintu surga Gimana? dibuka ya? Nggak ada. Loh, nggak ada. bagaimana Kalau di ini? Islam ada. Berarti tidak bisa Ternyata dipercaya ya? Edisnya ngiri ya? Ngiri. Kan panas kan. Pintu neraka Coba ayo ditutup kalau di pelan-pelan. bulan Ramadan. Ayo bisa nggak diskusi secara logis mau? Mau Ya, diskusi secara coba logis? gantian. Ayo mau Ya, diskusi secara logis. Barusan tadi ada bohong nggak? Saya yang nanya ya. Barusan tadi Anda bohong nggak? Apa? Pura-pura bengak kan? Barusan tadi bohong nggak? Tidak bisa menyalakan kamera. Belum bisa. Nah, belum itu. bisa Kan apa? setelah Buktinya itu bisa. Oh iya bisa. Ya, ternyata Oke lah, bisa. tapi Itu. memang karena orang Islam itu diajarkan oleh Muhammad itu boleh Mau dikeluarkan berdusta ya? di dalam Mau tiga. mengeluarkan Enggak, loh, saya ya? sebentar. Takut ya? Di dalam ajaran agama Islam, Takut orang ya? Islam memang boleh berdusta Coba. di dalam 3 perkara, betul? Betul? Coba yang mana? Betul nggak? Umat Islam boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Kita bahas dulu yang satunya tadi, coba. Enggak, sebelum kita bahas, betul nggak orang Islam memang diajari Berarti Muhammad benar, berdusta Edis dalam 3 perkara, ngiri. betul nggak? Ngiri kalau Oke pintu lah, surga baiklah, dibuka, baiklah. Dia pintu berdiri. neraka Oke, baik. Kita taruh di bawah saja ini. dilanjutkan, Pak. Ini apa ini orang ini? Gini loh teman-teman, kita kalau diskusi, kalau nggak ada kejujuran itu percuma. Buat apa kita diskusi? Gitu loh ya. Tadi kan dia bilang bahwasanya dia tidak bisa menyalakan kamera. Loh, host nggak bisa, kalian bodohi nggak bisa. Orang yang nge-host acara begini, mereka tahu apakah kamu bisa nyalakan kamera atau tidak. Sembarangan Anda bilang nggak bisa. Nah, padahal di bulan puasa dikatakan, Muhammad yang bilang loh, Muhammad bilang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nyatanya barusan setan ngajak kamu berbohong. Lu dari mana kita bisa percaya kalau begitu? Ya kan? Ayo, ini kita logis-logis saja, sederhana saja, karena saya tahu otak kalian kecil ya. Oke. Kita kasih naik, ada Adam Hakim. Oke, Adam Hakim. Ya teman-teman ya, jangan lupa absen hadir di sini teman-teman ya. 5.9K teman-teman absen hadir di situ. Goblok, Ya. Kemudian follow dan jangan lupa juga untuk bagikan ya kepada teman-teman yang kalian anggap perlu untuk mengetahui acara ini teman-teman ya. Terkhusus kepada Adi Hidayat yang sampai sekarang masih tidak menjabani tantangan saya ini. Adi Hidayat ya. Kita kasih naik, ada sebentar. Teman-teman kalau followers kalian itu belum cukup, teman-teman jangan naik ya.
Nanti teman-teman percuma karena nggak akan saya naikkan. Oke, kita kasih naik kelirumologi. Kayaknya udah pernah naik ini kelirumologi. Ya, selamat pagi. Aduh, terpental. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Coba sebentar. Nih hurufnya huruf Jepang. Ya, selamat pagi. Halo, JR. Ya bang, halo bang, halo. Ya, Muslim bang. Muslim bang, muslim. Ya, Muslim. Silakan bang. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi. Yuk, silakan. Makasih Ira, makasih. Ya, halo, JR. Saya kirimi undangan dari sini. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, Bang JR, Muslim ya bang ya. Ya, silakan bang. Mari kita diskusi yang baik, yang santun. Kita berikan satu perdiskusian yang baik gitulah. Tunjukkanlah bahwa orang Islam itu punya adab yang baik, nggak tukang marah-marah, nggak tukang mecah-mecahin warung, ya kan? Ya kan? Nggak tukang teriak-teriak Allahu Akbar terus mukulin orang. Tunjukin dong bahwa Islam tuh punya adab gitu loh, ya kan? Oke, apa nggak malu ngeliat saudara-saudara Allahu Akbar mukul, mecahin kaca, duar, botol dipecah-pecahin, enggak? Lagi banyak pikiran. Oke, silakan bang, yuk. Silakan. Oke, bang, apa mau dibahas ini bang? Gini bang, ini di bulan puasa katanya Muhammad nih, setan-setan itu katanya dibelenggu, diikat setan-setan itu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Tujuan setan-setan diikat itu biar ngapa bang? Tujuannya diikat itu bang? Ya itulah masa break setan itu bang. Iya, kenapa setan itu diikat biar ngapa? Karena di bulan puasa ini kan bang adalah bulan suci yang sangat dinanti-nantikan umat Islam, yang mana di bulan Ramadan ini adalah salah satu untuk mendapatkan banyak-banyak pahala bang. Di sinilah Allah berikan bulan yang paling spesial ini di bulan Ramadan ini. Jadi nampaknya abang ini nggak nyambung juga ini bang. Tujuan setan itu diikat biar kenapa? Supaya itu tadi bang, supaya tidak ada. Mau saya bantu jawab nggak? Hah? Mau saya bantu jawab nggak? Ya jawab lah bang. Supaya setan-setan itu tidak mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat, betul? Ya satu itu juga boleh. Nah, tetapi nyatanya di bulan puasa justru banyak orang kesetanan. Warung-warung dipecahin. Wah, kalau nggak bulan puasa dia nggak macam-macam warung. Justru di bulan puasa dia macam-macam warung ini bang. Oke. Nah, ya kan? Sebentar dulu. Justru waktu tidak bulan puasa, tidak mau lebaran, dia nggak maling motor. Tapi gara-gara mau lebaran dia maling motor. Nah, pertanyaan saya, mengapa setan diikat tapi malah makin banyak orang kesetanan? Jawab, silakan. Silakan bang. Oke bang, jadi begini bang, tantangan manusia itu bukan hanya setan bang, oke bang. Tapi tantangan pada manusia itu di agama Islam itu ada dua bang. Pertama itu setan dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu ini juga termasuk makhluk bang. Nah jadi yang hawa nafsu makhluk. Bang, suatu ciptaan Allah juga itu bang. Hawa nafsu ciptaan. Di mana itu bang ayatnya bang? Aduh ini nampaknya abang ini ingin menutupi Muhammad. Ini bang, maksud saya begini. Kenapa saya ajak diskusi begini? Intinya saya ingin mengajak Anda begini. Sebenarnya apa yang dikatakan Muhammad itu salah gitu gitu. Betul nggak? Mana pula bang? Oke, kalau memang betul-betul dia itu punya pengaruh atau dia punya perbedaan, kenapa kok bang survei kriminalitas di negara kita ini, kalau dia mau lebaran di bulan puasa itu kejahatan meningkat. Orang lomba-lomba motor-motoran kenceng-kencengan makin banyak, ya kan? Ugal-ugalan motor-motoran makin banyak, ya kan? Orang melanggar lampu lalu lintas makin banyak karena ngejar buka puasa, ya kan? Terus subuh-subuh banyak orang balap, betul nggak? Habis itu maling motor meningkat. Artinya yang diomongin Muhammad ini nggak mungkin bisa kita percaya bang, bahwa setan-setan diikat di bulan Ramadan itu adalah faktanya nggak berlaku, ya kan? Kan aku bilang tadi bang, kan tantangan bagi umat Islam itu tidak hanya setan, hawa nafsu juga termasuk bang. Terus apa gunanya setan-setan diikat kalau masih aja juga banyak kejahatan? Berarti makin diikat setan makin meningkat kejahatan, betul?
Bang, itu tergantung dari itu tadi. Karena setan Berarti nggak ngaruh bang, setan mau diikat mau kagak, mau dia dilepasin mau enggak juga kagak ngaruh, gimana? sebenarnya kalau apa ya Bang ya? Pengertian dari bahwasanya diikatnya setan itu bukan hanya tidak hanya untuk meringankan beban dari bagi manusia untuk tidak melakukan hal kejahatan, tapi juga itu memang sudah hal tertentu yang sudah dilakukan oleh Allah. Contoh nih Bang, misalnya waktu break kalian misalnya setan di bulan puasa tidak boleh kau ikat gini segala macam. Bang, itu tapi gini loh bang, kita ini maksud saya begini, tujuan kita diskusi ini, kita itu supaya kita betul-betul menggunakan logika kita untuk berpikir. Iya, terus? Ngomong-ngomong soal setan nih bang, ini karena Muhammad nih banyak banget Muhammad cerita soal setan bang, betul? Salah satunya, contoh, abang tadi pagi bangunnya nggak, kesiangan nggak? Enggak. Sholat subuh nggak? Sholat subuh. Ah, ada nggak orang yang nggak sholat subuh? Ada. Apa penyebabnya kata Muhammad? Kelalaian dia mungkin termasuk juga kelalaian. Bukan. Orang dengar bang, menurut Muhammad orang telat bangun subuh bukan karena capek, bukan karena dia tidurnya kesiangan, bukan. Tahu nggak gara-gara apa? Nah, betul. Jangan kaget ya. Gara-gara setan kencing di telinga Anda. Nggak percaya? Nggak percaya? Percaya nggak? Ya, terus di mana dia? Percaya atau enggak? Ya pernah, aku juga pernah dengar tentang makanya bang, saya ini bang paling ngerti agama Islam bang. Anda tanya aja tentang agama Islam sama saya. Ya, 13 tahun saya dalam agama Islam. Jadi menurut Muhammad orang bangun kesiangan itu karena setan kencing di telinganya. Sekarang saya tanya sama abang udah besar kan? Percaya nggak sama yang kayak gituan? Ya, kalau memang itu ya, itu kan gini bang, dia tuh mungkin karena gini, makanya bang. Ya silakan. Makanya mengakibatkan bahwasannya kencingnya setan tersebut itu, makanya itu karena tadi kelalaian dia itu dalam melakukan sesuatu hal yang diajarkan oleh Allah tadi itu, makanya ketika dia selalu sering melakukan kelalaian dalam hal beribadah, maka disitulah setan akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam diri dia untuk menggoda dia untuk ke dalam. Nggak ada begitu bang, aduh abang ini tambah-tambahin. Nah, karena setan kencing bang, aduh gimana sih abang nih? Aduh gimana sih? Itulah mau aku bilang tadi bang, bahwasanya kalau ketika dia selalu melakukan kelalaian dalam melakukan suatu hal keburukan, maka disitulah kesempatan apa kita buka aja hadisnya bang? Kita buka aja hadisnya. Salah satunya kencing tadi bang, kencing ini biar supaya tumpet kupingnya ini bang. Nah itulah bang, tahu nggak bang? Hadisnya nggak bunyi begitu loh bang, nggak bunyi begitu. Nih saya bacakan hadisnya bang. Maksudnya ini kan bahasa kita nya bang, bahasa kita nya itu bang. Aduh inilah bang ini. Aku tahu bang, di hatimu memang menolak. Ini apa-apaan ini Muhammad ngajarin? Pasti abang begitu di hati abang nggak? Memang ada yang abang bilang itu memang ada, tapi memang ada, makanya aku bilang abang percaya nggak di hati kecilmu? Abang percaya nggak? Percaya apa nih? Bahwa setan kencing di telinga orang itu penyebab orang tidak bangun subuh. Ya oke, itu oke. Coba gimana jelasin coba, gimana ceritanya setan tidur di telinga? Kenapa setan bisa terkencing di dalam telinga dari manusia tadi itu sendiri? Karena tadi itu selalu dia melakukan suatu kelalaian yang mana itu berasal dari hawa nafsunya itu. Oke, putar dulu bang ya nih, biar teman-teman lihat. Ini banyak saudara-saudara Muslim, mungkin mereka tidak tahu ini. Nih bang ya, abang dulu baca bang, yuk. Maaf bang, aku agak rabun bang. Aku ini kacamata. Oke, mau ini ininya bang ya. Nih, saya bacakan ya bang ya. Dari diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, oke? Nih, saya bacakan ya. Ada yang menceritakan kepada Nabi Sallallahu SAW ya tentang seorang yang tertidur sampai pagi hari hingga dia tidak mengerjakan sholat. Rasulullah bersabda, setan sudah mengencingi telinganya, betul? Nah, sekarang kutanya dulu bang, gimana caranya Muhammad tahu bahwa setan kencing di telinganya bang? Setan kencing telinganya. Itu tadi lah bang, karena dia tuh tadi itu karena kelalaian sering terlalu melakukan kelalaian. Bukan itu yang kutanya. Gimana caranya Muhammad tahu kalau setan tuh kencing di telinganya? Nah kan dia kan bahwasanya dia tahu hal-hal yang telah dilakukan oleh setan bang. Kencing di. Itulah tapi abang percaya kayak beginian bang? Beneran abang? Kutanya dulu abang, serius dulu bang. Di hatimu percaya bang dengan kayak begituan? Kalau sudah Muhammad mengatakan seperti itu percaya bang? Percaya. Kalau setan tidur di lubang hidung percaya juga? Nggak ada dibilang situ bang. Belum. Nanti kutunjukkan, nanti abang murtad lagi dari Islam. Kalau memang pun ada itu berarti ya udah berarti tidur percaya lagi. Kalau memang Muhammad mengatakan seperti itu bang berarti. Pokoknya kalau Muhammad mengatakan maka saya percaya. Itu iya. Pasti itu bang. Ya mau gimana lah, itu namanya iman. Tapi gini bang, mungkin sekarang mungkin abang ya namanya orang masih mungkin kaget, tapi besok bang, nanti semakin bertambahnya umur, semakin dewasanya pikiran, mungkin nanti abang akan berpikir iya juga yang dibilangin. Masa iya kita percaya gini gitu bang ya?
Karena semua itu kan pasti ada tafsirannya bang. Karena ada itulah gunanya ulama bang. Makanya selalu Tafsiran bagaimana lagi bang ini ya? Ya, itu kan makanya kenapa semua itu berasa pasti ada apa ya? Ada makna di balik itu semua loh bang. Itu loh maksudnya lah. Oke, kalau sebentar, kalau misalnya nih bang, misal aku tanya sama abang nih, kita berpikir secara logis, ya satu-satu karena bukan satu dua gitu loh bang. Ada banyak. Sebentar bang, ini kan dulu ya sahabat, bentar ya. Karena bukan satu dua loh bang, bentar ya. Bentar. Bentar. Maksudku begini bang, bukan satu dua yang kita bahas ini secara logis. Tadi masalah seseorang yang berbuat kejahatan karena bisikan setan. Terus ternyata masih banyak juga orang yang berbuat maksiat di bulan puasa. Bahkan di bulan puasa ini justru yang dia nggak kesetanan malah kesetanan. Betul nggak? Tadi abang bilang dia lagi banyak pikiran kan? Oke. Contoh, kalau dia waktu di bulan biasa, bukan bulan Ramadan, dia nggak mecah-mecahin warung bang. Justru di bulan puasa dia malah mecah-mecahin warung. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di bulan puasa setannya malah diikat? Ah ini biasanya Masa gini, makin diikat setan makin beringas orang mecahin warung. Gini itu bang. Mana mungkin dia bulan puasa nggak mecahin piring, tapi bulan puasa dia nggak mecahin piring. Ya mungkin aja udah tabiat kebiasaan dia seperti itu bang. Memang mana mungkin pas bulan puasa. Bukan maksudku begini. Kita logikakan, kita hubungkan ini dengan perkataan Muhammad bahwa kalau di bulan puasa setan-setan kan diikat. Nah kalau setan-setan diikat, logikanya maka yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan kan semakin menjadi tidak ada, betul? Kan gue bilang tadi hawa nafsu kan ada loh bang, hawa nafsu. Justru ketika dia nggak bulan puasa, kenapa dia nggak macam-macam warung? Nggak mungkin lah bang, ini nama-nama. Berarti kalau setan diikat nggak ada gunanya, kejahatan juga tetap meningkat, sama? Kalau masalah apa? Nggak nyambung abang ini berat. Kan udah bilang tadi bang. Tidak, godaan itu tidak hanya setan, kan ada juga hawa nafsu. Kan udah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya hawa nafsu itu juga salah satu godaan yang terbesar selain dari setan tadi itu, bang. Ya, artinya begini, bang. Artinya kita ini kalau memikirkan secara logika, memikirkan secara logis, maka kita tidak bisa mempercayai itu, bang. Karena apa? Karena toh pada bulan puasa, toh pada bulan Ramadan, tetap saja malah kejahatan tuh malah meningkat, bukannya menurun, padahal setan diikat. Itu bang tergantung itu bang. Saya hanya mengajak abang berpikir secara logis lah. Tapi kalau abang masih mengatakan itu logis ya mau gimana lagi ya udah. Aku udah memang begitu tuh. Nah, dah nih bang. Gitu sih bang. Cuman kalau yang abang bilang tadi, yang soal aku dengar tadi, abang mau pernah juga ngajak Ustaz Adidat gitu rupanya. Gini. Jangan salah paham dulu. Nanti kalian ini orang apa kok nantang-nantang Adi Hidayat gini. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu dia membahas-bahas Bible kami di masjidnya. Masalahnya dia bahas-bahas Bible itu nggak ada orang Kristen di situ. Nggak, maksudnya pernah abang nengok rupanya dia membahas-bahas itu. Lu, abang nggak lihat itu kan sudah viral di mana-mana. Ada videonya? Mana? Oh banyak, abang cek aja. Adi Hidayat membahas Bible, udah muncul itu pasti. Ya, soalnya kalau soal Mas Ustaz Adidat ya, kalau Ustaz Adidat ya, hampir nggak pernah ya. Kalau memang ada pun paling nggak kayak maaf cakapnya bukan menjas ataupun hanya membahas Nabi Isa aja ya, paling. Walaupun dia banyak bang. Contohnya waktu itu dia membahas mengenai apa arti Israel. Aku belum pernah dengar soalnya dia Ustaz Adidat ini, karena Ustaz Adidat ini dia tuh hanya fokus mencakup tentang Islam doang bang. Karena nggak memang gimana Ustaz Adidat ini tipikal orangnya itu tidak mau mengurusi orang apa agama-agama lain itu campur-campur. Iya itu di depan, di belakangnya lain. Ya, soalnya nggak pernah nengok soalnya. Di dalam agama Islam itu ada yang namanya takiyah. Abang tahu takiyah? Apa tuh takiyah? Nggak tahu. Aduh, pantesannya abang masih Islam aja. Takiyah itu artinya menyembunyikan sesuatu, bang. Iyalah, kalau menyembunyikan tentang aib awak, iyalah bang. Bukan hanya, waduh, ini berat nih. Oke lah bang, kita naikkan dulu kesempatan ya klasik muslim-muslim yang mengerti agama Islam bang ya. Oke, baik. Terima kasih bang sudah mampir ke sini. Oke, terima kasih bang ya. Selamat pagi. Ya silakan ya teman-teman ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang muslim ya, yang memiliki pengetahuan tentang Islam, mari kita naik ke sini, kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi seputar lintas iman. Dan muslim-muslim yang awam saya mohon jangan mengajukan permintaan naik. Ya. Makasih Maria, makasih. Jangan mengajukan permintaan naik. Nanti apa? Nanti menjadi
seolah-olah Islam itu semakin gimana gitu loh ya. Saya nggak enak mengatakannya gitu. Yuk, ayo kepada yang mengerti agama Islam yuk, ya, kepada yang paham, kepada yang betul-betul apa namanya punya pengetahuan ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong yang Kristen, saya harap kerjasamanya jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada PDS 777. Ya, selamat pagi menjelang siang PDS 777. Selamat pagi. Selamat pagi, oh perempuan. Oh ya. Salam toleransi sebelumnya. Muslimah. Ya, alhamdulillah. Oke, muslimah. silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya sudah kirim undangan di layar Anda. Silakan terima. Sebentar ya, tunggu Ya, dulu. silakan ya. Sabar, santai saja, santai saja. Yuk. Tapi masih berputar-putar di layar ini, ininya apa namanya? Saya soalnya. Oke. Oke, silakan. Ya, PDS 777. Mati Masih lagi. gelap, nggak apa-apa. Mana kok tidak terlihat? Kenapa itu? Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Operasi. Ya, lagi penyembuhan. Lagi penyembuhan. Nanti kalau dibawa diskusi nggak sakit tambah sakit kepalanya? Nggak aman-aman. Aman. Ya Tadi silakan. saya, silakan. saya mau Gimana? yang dibicarakan. Tapi saya nggak lihat loh, nggak lihat dengan jelas. Nah, gitu ya, silakan. Nggak apa-apa kok, tetap cantik kok, jangan khawatir. Masalah hantu. Geser ke samping. Masalah hantu tidur di lubang hidung, maksudnya gimana ya itu? Sebentar. Jadi menurut Muhammad, kenapa orang Islam, gini, saya coba ke Kak PDS, saya manggilnya apa ini? Nggak apa-apa, PDS saja. Oke, begini ya Kak PDS ya. Orang Islam pagi-pagi dia akan ambil air wudhu. Ya. Kemudian menghirupnya 3 kali. Kemudian menghembusnya juga 3 kali, betul nggak? Ya, tuh. Tahu nggak kenapa? Mengambil air wudhu, menghembusnya 3 kali. Sebabnya kalian itu sholat. Bukan sebab musababnya, karena setan tidur di situ semalam. Salah. Kalau menurut saya itu salah. Kalau kayak Salah. Oke, kita catat ya perkataan salahnya ya. Sebentar, kita catat pernyataan salahnya. Baik. Sebentar ya, sebentar. Maksudnya gini loh Kak, mau bangun tidur ngehembus air 3 kali, menghirup air 3 kali. Maksudnya gimana itu? Aku belum ngerti juga dari omongan Kakak. Sekarang pura-pura tidak tahu. Sekarang kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Saya putar ya kameranya Kak ya. Nih. Sebentar nih Kak ya, saya putar nih. Saya putar kamera saya. Ya. Saya bacakan ya Kak ya. Kelihatan di sini? Jangan dipaksakan ya. Kalau lagi kurang fit nggak apa-apa. Besok-besok lagi atau gimana nih? Nih ya, saya bacakan ya. Halo? Ya, boleh Nih, bacakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda. Ini Nabi bersabda nih. Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena setan bermalam di dalam hidungnya. Sekarang KFDS sudah menyala-nyalakan Muhammad nih. Betul nggak? Setan bermalam di hidungnya orang Islam. Enggak, kalau kayak kita ini Kak, kalau misalkan bangun tidur tuh memang diharuskan kayak kencing gitu, tapi enggak wajib. Bukan. Maksudnya kenapa alasan kita ambil air wudhu ini karena setan bermalam di hidung, betul nggak? Alasan setan bermalam di. Enggak, itu enggak wajib sih menurutku, setahu. Ini bukan masalah wajib tidaknya, Kak PDS. Ini kita tidak bicara apakah ini wajib, sunnah atau enggak. Artinya ada setan bermalam di hidung, betul? Betul? Enggak. Waduh, ya nggak apa-apa. Memang hati kecilmu kan menolak apa kata Muhammad. Nggak masalah, gitu loh. Artinya Kak PDS punya logika yang masih sehat, punya logika yang masih bagus. Nah, sehingga logika Kak PDS menolak itu. Nggak terima. Mana setan di lubang hidung? Artinya di dalam logikamu seperti itu kan? Betul nggak? Halo? Maksudnya dalam logikamu seperti itu. Aduh, sebentar Kak. Gimana nih teman-teman? Nanti kalau ini tambah pusing loh. Atau istirahat dulu lah. Gimana? Halo? Enggak dong. Ya. Oke, benar nggak bahwasanya menurut Muhammad setan itu bermalam di lubang hidung?
Sebentar Kak, saya mau lihat dulu juga di handphone ya, boleh nggak? Oke, boleh. Kita kasih kesempatan teman pelan-pelan ya. Kita kasih dia kekhususan karena dia lagi penyembuhan pelan-pelan. Jangan dipaksa. Silakan. Silakan, nggak apa-apa. Kita tunggu ya, kita tunggu. Gini ya, mengapa hidung dijadikan tempat beristirahat bagi setan? Jawabannya adalah karena hidung merupakan anggota tubuh manusia yang relatif sedikit melakukan fungsi ibadah, atau menurut Islam sebagai ulama salaf, hidung adalah merupakan anggota tubuh yang sangat jauh dari nilai ibadah. Setahu saya itu, Kak. Oke, jadi sekarang sudah percaya kalau setan bermalam di lubang hidung? Kalau menurutku ya percaya, kalau misalkan kayak tadi nggak percaya, sekarang percaya. Ya baca doa. Enggak, maksudnya yang kakak bilang itu kan, yang tadi aku ngelihat baru bangun tidur, aku ngeliat yang tadi cowok naik kan ya. Iya, berarti setan bermalam di lubang hidung, betul? Bisa? Betul kan? Iya. Ya sudah. Terus kalau setan bermalam di lubang hidung gimana? Ya menurut kakak, kalau kakak nggak percayanya agama Islam itu kenapa? Tadi kan kakak yang nggak percaya. Ya, percaya. Tadi percaya, sekarang percaya. Ya. Oke, tadi kenapa nggak percaya? Terus kenapa sekarang percaya? Masalahnya apa gitu kalau di agama kita? Kalau memang kayak seperti itu. Oke, berarti setan bermalam di hidung, terus kadang-kadang kencing di telinga gitu. Kencing di telinga gimana lagi, coba aku mau lihat. Nah, aku nggak tahu juga. Kakak keluarin aja hadisnya. Banyak. Dan saya Muslim, jadi saya pengen tahu. Jadi kakak aja yang. Iya, masalahnya saya. juga kita juga nggak lihat wajah, ada separuh seperti malu-malu gitu loh. Ini nih, Kak. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, Soalnya tetap betul, cantik, banyak nggak banget. apa-apa, digeser ke sini. Oke lah, nanti kita memaksakan diri. Oke lah, kalau lagi nggak pede, kalau lagi nggak apa, mungkin PDS bisa menyusulkan, dia udah turun sendiri. Bukan saya nurunin ya, dia nurun sendiri teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, berat memang. Awal-awal memang dia nggak percaya, karena logikanya memang aneh menurut dia, logika dia karena begitu kan. Nah, seperti itu. Oke ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik lagi, ada Vicky Prajab. Oke, Vicky Prajab. Ya, silakan Bang Vicky Prajab. Makasih Dewe, makasih. Teman-teman, makasih yang memberi support saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, Bang Vicky Prajab. Sambil di tap-tap layar ya teman-teman ya. Tap-tap layar dan juga absen hadir di sini teman-teman. Oke, kita turunkan dulu ya Vicky Prajab nih, nggak nyambung-nyambung. Teman-teman jangan lupa absen hadir di sini di 6.0k. Tap-tap saja ininya. Kemudian follow ya. Ada di sini ya. Dan bagikan ini, share, tombol share, bagikan supaya siaran ini semakin banyak didengar oleh orang-orang gitu, terutama kepada teman-teman, sahabat-sahabat Anda, dan mungkin teman spesial Anda mungkin yang Muslim, boleh bagikan kepada dia ya. Karena banyak juga yang inbox sama saya, Bang, saya lagi pacaran sama orang Islam nih Bang, gimana nih Bang? Boleh bagikan sama dia, ajak nonton bareng gitu, nonton bareng pakai layar yang besar begitu kan. Ya. Oke, kita kasih naik berikutnya ya. Ada Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka. Ya, silakan Gibran. Halo, Gibran. Silakan nyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nyalakan kamera. Ini Gibran yang diserupakan. Ya, silakan. Mas Gibran, silakan. Loh, kemana ini? Oke, kita kasih naik lagi, ada Neymar JM. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Halo Neymar. Jangan dibisukan Neymar. Ini sudah kita kasih naik. Malah membusuk. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Oke, baik ya. Kalau tidak bicara kita turunkan ya. Teman-teman, kalau mau naik ke sini jangan grogi ya. Kalau kalian tidak punya ilmu agama, lebih bagus kalian nongkrong, nonton di bawah, menyimak begitu. Tapi kalau kalian masih nekat-nekat saja, nanti sampai sini kalian coba bengong-bengong saja. Ya, yuk, mari. No, jangan ngancam-ngancam di bawah. Awas kamu. Enggak, jangan kalau tidak mampu diskusi, kamu nonton nontonan. Gini, sideboard begini. Gitu. Nah itu, kamu nonton itu. Di sini forum kajian diskusi lintas iman nih. Ya, banyak tema-temanya banyak. Anda mau pilih tema apa? Boleh juga tema ini nih. Kalau Kristen, tanda kenabian itu adalah mujizat. Itu dalam kekristenan. Jadi ketika Tuhan mengutus seorang nabi, dibekali dengan yang namanya mujizat. Tanda bahwa dia itu utusan daripada Tuhan, bukan asal-asal ngaku-ngaku.
Nah, kalau dalam Islam tanda kenabian itu berupa ini, tanda di punggung ini. Ya kan? Ada semacam daging begitu, terus ada bulu-bulunya ya, tompel gitulah bahasa kita. Itu dalam Islam. Nanti Anda nggak percaya, dia bilang Anda saya fitnah. Waduh, mana kurang belajar. Ya, yuk mari kita diskusi. Kita kasih naik ada Atta Hafiz. Kemarin saya membuat tantangan. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, kesini terbukti dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Sampai sekarang belum ada. Ya silakan, Atta Hafiz. Nyalakan kamera Anda. Halo, Atta Hafiz. Membisu lagi. Oke, baiknya kita kasih turun dulu ya. Oke lah, ya karena banyak yang membisu-bisu, kita iklan dulu saja sebentar. Teman-teman sekalian, teman-teman kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian rumah apologet. Nah, karena kita itu perlu menjawab orang-orang Islam yang setiap hari membahas iman kita. Tiap hari. Siapa bang orang-orangnya? Contoh-contohnya Donditan, ya kan? Irene Handono, siapa lagi? Kemudian si Felix Xiao, siapa lagi? Zuma, ya kan? Dan ustadz-ustadz yang lain, Zakir naik, ya, Zakir turun. Banyak sekali. Nah, channel kita ini kita buat untuk menjawab mereka. Menjawab dan mengcounter. Nggak jawab-jawab doang. Kita counter juga orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen. Nah, maka teman-teman kita perlu yang namanya sebuah tempat atau rumah apologet. Rumah untuk melaksanakan kegiatan apologetika seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mensupport acara seperti ini, ya, yang ingin berkolekte untuk mensupport acara seperti ini, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Ya, teman-teman. Ini saya siarkan juga di YouTube saya di TV ya. Teman-teman bisa mampir ke situ juga. Lihat, ini kalau teman-teman mampir ke profil saya ada kolekte begitu ya. Ada link YouTube, terus ketik saja link YouTube-nya itu, nanti teman-teman masuk ke YouTube saya di situ teman-teman kalau mau berkolekte. Atau teman-teman kalau yang masih bingung ya di sini ya teman-teman ya. Nah ini. Nih teman-teman ya, untuk kolekte pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support saya di sini. Nah, kita ingin mendirikan satu tempat begitulah ya. Ya kecil-kecilan sederhana begitulah, asal ada tanahnya dan asal ada bangunannya. Ya kita bisa beroperasional begitu ya, membuat acara-acara seperti ini. Ya kita juga akan bikin podcast ya. Kita juga akan memproduksi buku dan lain sebagainya dari rumah apologet seperti ini ya. Ini memang miris ya teman-teman ya. Kalau APII itu cabangnya udah di mana-mana, itu ada APII Riau, APII Jawa Barat, APII di mana-mana ada APII. Kita satu aja teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support lewat sini teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Nah teman-teman sekalian ya, kita hari ini sebenarnya temanya itu bebas-bebas ya teman-teman ya. Temanya itu fleksibel saja. Kepada teman-teman yang mau naik, silahkan ajukan permintaan naik. Mungkin teman-teman mau mengajak tema apa, boleh silahkan. Yuk. Asal kita diskusi dengan baik ya teman-teman ya. Si Ajam lagi. Ajam lagi. Ya, silakan Bang Ajam. Oke. Udah disampaikan belum kepada Ustadz Adi Hidayat? Ya, mana ini? Silakan nyalakan kamera Anda. Saya adalah kembaran. Kembaran dari mana? Mana Ustadz Adi Hidayatnya? Aduh, ini. Jangan bawa Ustadz Adi Hidayat, Anda terlalu... Loh kemarin saya kan sudah bilang, kemudian Bang Azam juga sudah bilang, baik nanti akan saya hubungkan, sudah dihubungkan ya, belum? Saya baru menghubungi admin, tapi sepertinya beliau kurang berkenan karena ya begitulah, karena kesibukan berarti, saya tidak tahu. Ya, saya kurang tahu. Berarti kan beraninya cuma bahas Bible, nggak ada orang Kristen. Iya, tidak apa-apa lah, itu pembahasan lain. Ya, beberapa waktu lalu ketika saya sedang... Intinya begini Bang Azam, kalau ada saya nih, saya Kristen nih, kalau saya bahas orang Islam, saya undang narasumber Islamnya. Biar kita nggak ngomong di sebelah. Ya itu bagus. Sebelah pihak. Itu saya juga begitu. Saya sekarang menjadi konsekuensi logis dari kehadiran Anda, yaitu sering menaikkan orang Islam untuk bertanya. Saya juga beberapa waktu ini sudah membuat hal yang sama, yaitu menaikkan orang-orang Kristen untuk saya tanyai mengenai hal-hal kekristenan. Ya, saya sudah melakukan hal yang sama. Ya, tidak apa kan? Asal tidak menceritakan di belakang, betul. Yang penting santun, nggak menghujat, sesuai betul, saya melakukan hal itu. Saya santun. Saya santun, bisa ditanyakan sama teman-teman Kristen. Saya sangat santun. Tapi gini Bang Ajam, banyak yang memframing bahwa saya ini adalah seorang penghujat katanya. Kalau sementara dengan saya belum mendengar itu. Untuk dengan saya belum mendengar. Baru sebuah pertanyaan kritis. Ketika saya bilang Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, dibilang katanya saya menghujat. Gimana itu?
Bener Ya, nggak? Nabi Muhammad memang sebetulnya Nabi dalam kena sebuah sihir. riwayat, bahkan di tafsir-tafsir itu dikatakan begitu. Dia kena sihir kan? Iya. Nah, masa berarti benar Muhammad kena sihir. Iya. Terus, kedua, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh orang minum kencing onta, betul nggak? Mana dalilnya? Saya belum dapat. Kalau Anda harus tunjukkan dalil nyuruh minum kencing onta. Jadi Muhammad tidak pernah menyuruh orang minum kencing onta. Ya, Anda tunjukkan ada nggak dalilnya? Verifikasi ada nggak? Baik. Begini, Anda ini kalau Baik. berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Muslim, kalau saya akan jawab dengan jujur. Baik, nih. Jika benar ada. Saya Sahih bacakan apa ya. enggak? Begitu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia Sebenarnya bukan bercerita tema ini hari ini. ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Uranah yang datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Terus? Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang onta dan menyuruh Terus? mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Betul Hadis nggak? riwayat. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, ada semua. Di Muslim ada, Bukhari Biar ada. saya cari nanti. Kan pura-pura Nomor? kan? Ya udah cepat. Pantesan Adi Hidayat gak berani kesini Bang Gini, Ajam. Dis. Hari ini bukan ini pembahasannya, Dis. Udah mau Jumat nih. Hari ini bukan ini Sebentar dulu, pembahasannya. nyata bahwa apa sebabnya Adi Hidayat gak berani, nanti takut Adi Hidayat ngakuin ini. Framing lagi. Nggak, hari ini bukan ini pembahasannya. Saya dari beberapa waktu yang lalu menunggu-nunggu Anda. Saya tertarik dengan pembahasan beberapa malam yang lalu, kurang lebih 4 malam yang lalu. Itu berkaitan dengan yang mana itu At-Taubah yang Anda biasa, yang orang Muslim gak ada yang lain gitu satupun. Anda ingat nggak? Atau apa mana? Yang katanya, tidak ada Muslim yang laik sama sekali, saudara. Berat ini, saudara. Anda mau framing Aduh begitu? banyak, kita kan tema kita udah ribuan Bang Ajam. At-Taubah kalau saya tidak salah itu. Atau At-Taubah 29 kalau saya berapa tidak banyak? salah. Atau 31 mengenai orang-orang yang 29 itu kalau saya tidak menuhankan salah. rahib-rahibnya dan alim ulamanya. 29 kalau saya tidak salah. Atau Pada saat 29 itu perkara mengenai disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya, itu yang kalau saya tidak salah itu. Ayat At-Taubah 29. Pada saat itu saya mau naik cuman ya kena pelanggaran. Entah apa ada salah Ya, dosa. itulah intinya Bang Ajam. Ini Anda ngomong-ngomong mau Jumatan. Iya. Gimana habis Jumatan Anda naik ke sini? Ya, habis Jumatan aja ya. Tapi tolong, tapi udah disampaikan kepada Adi Hidayat. Saya sudah hubungi admin. Terus? Tapi begitulah responnya. Gimana responnya? Ya, kurang Admin begitu pernah melayani mendengar katanya nggak? kalau debat-debat seperti Admin itu. tahu nggak Edis TV? Nggak tahu mungkin ya, nggak kenal Anda siapa sih? Nggak dikenal Anda. Aduh, ini Bang Ajam ini. Pura-pura Anda nggak dikenal. dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Anda tidak ditahu kayaknya. Saya menduga Anda tidak ditahu. Bagaimana? Saya menduga Anda tidak dikenal. Menduga Anda tidak kan dikenal. baru-baru aja lahir gitu. Masa bukan lahir, gimana sih? Iyalah, Anda tidak dikenal kayaknya. Bang Azam, begini Bang Azam. Di dalam Begini, agama, Dis, Anda ini ya baru maksudnya tidak semua orang mengetahui debat lintas agama ini, Dis. Tidak semua orang mengetahui hal itu. betul. Jadi Anda tidak bisa Tapi oh, orang-orang yang biasanya dia mengkaji diskusi lintas iman, pastilah dia tahu Bang Ajam. Tapi sebentar Tidak saya tanya dulu. semua. Di dalam Islam ada nggak takiyah? takiyah di dalam Islam yang saya yakini ya tidak ada deh kayaknya. Tidak ada takiyah. Takiyah yang pakai apa? Versi apa? Versi apa takiyah? Takiyah Aduh, versi pantesan apa? aja masih jadi. Kayaknya Iya, Bang Ajam takiyah harus versi apa? berguru sama saya soal agama Islam nih gimana? Ini. Masa sih? Yang gimana? Takiyah yang gimana? Saya Enggak, saya tanya begitu dulu. ngerti. Pernah dengar takiyah nggak? Pernah. Apa itu takiyah? Takiyah itu yang saya yakini, bukan yang saya yakini, yang saya pahami yang dilakukan oleh teman-teman kita dari kalangan Syiah yang berdusta dalam hal-hal tertentu begitu. Oke, dalam agama Islam Muhammad ngajarin nggak boleh dalam berdusta dalam hal-hal tertentu? Saya kira semua orang boleh mengajarkan hal itu. Kristen Enggak, mengajarkan Muhammad sendiri, Muhammad mengajarkan nggak? Muhammad Islam mengajarkan, boleh- Kristen mengajarkan nggak? Saya tanya. Jangan ke Kristen dulu, jangan cari Inggris. Saya katakan Muhammad mengajarkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Kristen Berarti mengajarkan boleh nggak? takiyah? Kristen mengajarkan nggak? Enggak, di dalam kekristenan dikatakan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang Oke, lebih saya daripada kasihkan itu contoh berasal dari nih. ijtihad. Oke, saya kasihkan contoh. Dengarkan saya. Jangan Anda terus yang mau bicara. Mentang-mentang Anda yang punya room. Silakan. Misal nih, misal Anda punya istri, ya kan? Lagi dikejar-kejar Dikejar-kejar siapa? sama kejar-kejar pencuhat gitu. Penjahat. Penjahat. Terus. Mau diperkaos istri Anda nih, mau Terus. dibunuh Terus. sama istri Anda. Penjahat itu sudah ada di depan rumah Anda. Dia tanya, "Ada nggak istrimu? Terus? Ada nggak istrimu, Dis? Di dalam kamar? Ada nggak?" Apa yang Anda jawab? Saya telepon polisi. Enggak, Anda jawab apa dulu? Saya telepon polisi lah. Kenapa saya harus iya, bohong? iya, Apa itu, saya itu. bohong? Enggak, ceritamu tak masuk akal. Tiba-tiba Itu Anda tiba-tiba ada berdusta. Pasti penjahat. Anda akan Terus ada mengatakan, ini "Nggak ada ceritanya istri tak saya masuk di rumah." akal. Pasti Anda akan mengatakan, "Nggak ada istri saya di rumah. Nggak ada istri saya." Saya nggak harus Pasti berbohong. itu. Saya nggak harus menjawab dia. Anda. Kenapa saya harus menjawab? Iya, Kenapa pasti saya Anda harus akan- menjawab? itulah Islam, itulah indahnya Islam. Ketika dalam situasi dan kondisi begitu, maka diperbolehkan untuk berbohong. Oke, Istri baik. saya nggak ada. Betul nggak Muhammad itu Begitu. terkenal sebagai orang yang dikatakan al-amin? Muhammad terkenal sebagai Al-Amin. Iya, orang-orang Apa pada itu saat itu Al-Amin? menggelari di alam. Orang Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Jujur, terpercaya, betul? kata-katanya. Betul. Jujur terpercaya tapi ngajarin bohong, betul? Loh,
Saya katakan, Mana sih dia? walaupun tidak diajari, situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang melakukan hal yang sama. Ya, Itu makanya saya Golongan bilang catat berarti Kristen pun agama akan Islam melakukan hal seperti berkompromi. itu. Sebentar, berarti agama Islam berkompromi dengan kebohongan, betul? bukan berkompromi dengan kebohongan. Situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang akan melakukan hal yang sama. Oke, berarti artinya di dalam agama Islam kebohongan itu dibolehkan di dalam hal-hal tertentu. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mana orang pun akan melakukan hal yang sama Oke, walaupun baik. tidak ada legalitasnya. Apa bunyi Quran surat Al-Ahzab ayat 70? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.